Mulai kuliahnya ya, bisa? Bisa, Bu. Oke. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita di mata kuliah ekonomi agribisnis. Suara saya terdengar ya? Ya, hari ini saya akan masuk dengan materi terkait dengan input dan optimalisasi penggunaan input ya. Jadi materi hari ini sebetulnya dari sisi jumlah slide lumayan banyak ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam satu kali pertemuan hari ini. Jadi ini adalah materi kita hari ini terkait dengan pengelolaan input dan keputusan keputusan produksi produk pertanian. Materinya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama saya akan sampaikan mengenai fungsi produksi. Lalu yang kedua adalah berbagai bentuk fungsi produksi. Yang ketiga, ukuran produktivitas hasil. Lalu tahapan dalam kegiatan berproduksi. Yang kelima adalah isokuan, keenam adalah isokos, keenam adalah kombinasi optimum, dan yang terakhir adalah bentuk hubungan antar input dan output. Ya, kita lihat yang pertama dulu, yaitu fungsi produksi. Jadi ketika kita bicara produksi pertanian, misalnya usaha tani padi, apapun itu ya, maka kita tidak terlepas dari penggunaan input. Ketika kita bicara penggunaan input, maka nanti kita akan berkaitan dengan apa yang disebut dengan fungsi produksi. Jadi kita bicara dulu apa itu fungsi produksi. Produksi adalah proses penggabungan atau pengkombinasian input yang akan mengubahnya menjadi output. Jadi produksi itu adalah proses mengubah input menjadi output ya, kira-kira seperti itu. Jadi atau ada juga yang mengatakan hubungan antara jumlah output yang dihasilkan dan kombinasi jumlah input yang digunakan, bisa juga ya. Jadi biasanya secara matematis hubungan antara input output ini dibentuk dalam fungsi yang namanya fungsi produksi. Ada yang menggunakan hanya production function saja, tapi ada yang menyebutnya juga dengan total production function. Jadi dua-duanya sama-sama betul, jadi nggak ada yang salah. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi produksi, saya akan mengulang kembali mengenai input produksi atau faktor produksi. Ada yang menyebutnya faktor produksi, ada yang menyebutnya input production. Jadi atau ada yang faktor production, ada input production, nggak apa-apa, dua-duanya sama-sama betul. Jadi apa itu faktor produksi? Faktor produksi adalah segala sesuatu atau segala sumber daya, kalau kita kaitkan dengan definisi ekonomi yang di awal-awal, semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa secara terus-menerus. Ada 4 biasanya faktor produksi utama, ada lahan, ada modal, ada tenaga kerja, dan ada kewirausahaan. Atau secara ekonomi biasanya fungsi produksi terbagi menjadi 2 ya. Jadi ada fungsi produksi tetap atau fixed production factor, ada juga yang menyebutnya dengan membaginya menjadi yang kedua yaitu faktor produksi variabel atau variable factor of production. Apa bedanya? Kalau faktor produksi tetap biasanya dia tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi, ya. Jadi bisa dipakai berkali-kali dan tidak dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya kalau mau usaha tani padi, ada traktor, kalau di kandang, kalau ayam itu ada kandang, kemudian kita misalnya perlu mesin pelet, misalnya kita perlu eee, alat untuk pemanen padi, combine harvester. Nah, itu semua masuk dalam faktor produksi tetap. Tetapi dalam proses produksi juga ada faktor produksi variabel atau variable factor of production. Biasanya faktor produksi tetap ini dipakai lebih dari satu kali produksi, serta penggunaannya itu tergantung pada jumlah produk. Jadi kalau seandainya nanti jumlah output-nya naik, biasanya faktor produksi variabelnya juga naik. Contohnya benih ya, benih padi, contohnya pupuk, herbisida, itu kalau di usaha tani padi. Atau kalau di peternakan itu ada pakan, ada DOC, mungkin perlu bahan bakar, itu masuk ke dalam faktor produksi variabel. Nah, faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel nanti akan menghasilkan 2 jenis biaya, biaya tetap dan biaya variabel. Akan kita bahas minggu depan terkait dengan unsur-unsur biaya. Nah, ini fungsi produksi setelah kita tahu bahwa ada 4 fungsi produksi, mohon maaf, setelah kita tahu bahwa ada 4 faktor produksi, maka biasanya fungsi produksi itu dilambangkan dengan Q
sama dengan F ini Q adalah fungsi dari L, K, T, W. Tetapi kalau dalam matematis ada beberapa yang menulisnya dengan Y gitu ya, boleh. Menyebutnya dengan Y adalah fungsi dari misalnya ya X1, X2 gitu. Itu boleh juga. Jadi ada yang melambangkannya dengan KL, TW boleh, tapi ada juga yang melambangkannya dengan X1, X2, X3, dan X4. Jadi kalau kita lihat fungsi produksi ini punya 4 faktor produksi, punya 4 input, atau punya 4 variabel bebas. Apa saja? Itulah tenaga kerja, ada modal, ada tanah, dan ada wirausaha, skill, manajemen, entrepreneurship, dan sebagainya. Nah, kalau tadi saya sampaikan, boleh menggunakan notasi X1, X2 ya, kalau secara umum di dalam, ekonomi produksi, itu kalau kita pakai Y ini sama dengan Q sebetulnya jumlah produk ya, seringkali ditulisnya X1 garis lurus ya, X1 garis lurus ini memisahkan antara input tetap dengan input variabel. Jadi X1 ini adalah input tetapnya, garis lurus, kemudian baru dia input dituliskan input variabel. Jadi boleh juga seperti ini cara menuliskannya. Nah, kemudian tadi di awal saya sampaikan bahwa Q itu adalah fungsi dari L, dari M, dari K, dari manajemen ya atau skill. Nah, kalau seandainya kita asumsikan hanya satu saja bahwa Q produk itu adalah fungsi dari labor, maka turunan pertamanya, turunan dari persamaan ini nanti namanya marginal production of labor atau produksi marginal tenaga kerja. Jadi turunan pertama Q, ya turunan pertama fungsi produksi terhadap L itu adalah labor, itu adalah marginal product of labor. Jadi marginal product of labor itu adalah tambahan output akibat tambahan satu satuan input tenaga kerja. Ya, jadi saya ulangi, kalau seandainya saya hanya ambil satu saja tenaga kerjanya, yaitu labor ya, L, maka turunan pertama dari fungsi ini, Q absen, itu adalah DQ ber-DL adalah marginal product of labor. Atau artinya marginal product kan minggu lalu saya sudah sampaikan di awal bahwa marginal itu artinya tambahan. Maka kalau marginal product berarti tambahan produk. Kenapa produknya nambah? Produknya. Jadi tambahan produk karena penambahan satu satuan input tenaga kerja. Karena yang dicari adalah input tenaga kerja. Nanti kalau misalnya kita ganti dengan K, maka dapatnya MPK. MPK itu berarti marginal product atau tambahan produk, ya tambahan output karena penambahan satu satuan kapital. Ya kalau misalnya kapital yang diinikan. Nah sekarang tadi kita baru bahas fungsi ya, baru bahas fungsi produksi. Dalam perkembangannya, fungsi produksi itu punya berbagai macam bentuk, punya berbagai macam model gitu ya. Model umumnya ada dua sebetulnya, ada linier, ada non-linier. Jadi model umumnya sebetulnya hanya dua, ada model linier dan ada model non-linier. Kalau digambar, ya kalau kita gambarkan, kalau linier itu kurvanya lurus aja. Jadi kalau ini adalah X, kemudian ini adalah Y, maka kalau kita gambar linier, dia lurus linier. Lurus maksudnya kalau linier. Tetapi ada bentuk yang non-linier sebetulnya produksi itu. Contoh persamaannya adalah Y sama dengan A dikali X pangkat B. Maka ini bentuknya non-linier. Nah, ya nanti kita akan bahas. Jadi sebentuk umumnya sebetulnya ada dua, ada linier sama non-linier. Nah, tetapi di bidang pertanian, karena yang kita bicarakan adalah produksi pertanian, maka kita jarang menggunakan fungsi produksi linier. Kenapa? Karena di pertanian itu kalau ini adalah Y, ya ini adalah produk Y-nya, ini adalah input. Makna linier itu adalah kalau kita nambah input, itu pasti nambah output. Nah, ini inputnya nambah. Inputnya satu, outputnya satu. Inputnya dua, outputnya dua. Inputnya tiga, outputnya tiga. Inputnya empat, outputnya empat. Jadi dia terus nambah gitu ya. Tetapi kalau di pertanian tuh nggak bisa seperti itu. Betul bahwa di awal kalau kita nanam padi misalnya, di awal kalau kita nambah input bisa saja output kita nambah. Tapi kalau terus-menerus nambah pupuk,
ditambah lagi pupuknya, maka dia tidak akan terus linier. Biasanya kalau di pertanian itu awalnya memang kalau kita nambah input, output-nya naik, tetapi akan ada satu titik di mana kalau kita nambah input justru output-nya turun. Jadi bentuknya non-linier kalau di pertanian. Bisa ikutin sampai sini? Ada yang mau tanya? Nah, ini bentuk umum. Ya, karena itu nanti yang akan kita bahas, yang akan banyak kita bahas sebetulnya adalah fungsi-fungsi non-linier ya. Karena yang ini jarang sebetulnya terjadi di pertanian. Kalau di industri bisa saja, misalnya otomotif. Kalau di otomotif itu tambah banyak suku cadang, spare part, dan sebagainya, maka makin banyak motor yang dihasilkan. Jadi dia linier. Tetapi kalau di pertanian, terutama di off farm, ya pertanian-pertanian yang di lahan, itu biasanya bentuknya non-linier. Kita lihat ada beberapa bentuk, ini ya, ini fungsi linier. Jadi kalau nanti misalnya inputnya ditambahkan, kalau orang melakukan produksi tentu saja inputnya jarang yang satu ya, biasanya lebih dari satu. Jadi bisa X1, bisa X2, bisa X3 sampai dengan Xn. Jadi nambah X, maka Y-nya juga akan bertambah. Nah, yang saya akan bahas lebih detail adalah fungsi non-linier ya. Jadi ada banyak sebetulnya fungsi non-linier, tapi yang umum yang sering digunakan ada fungsi kuadratik, ada fungsi pangkat 3, dan ada fungsi pangkat. Ya, satunya tadi ada fungsi linier. Nah, dari ketiga bentuk ini nanti yang paling sering dipakai, yang paling mewakili sektor pertanian itu adalah fungsi pangkat 3. Ya, nanti kita lihat kenapa fungsi pangkat 3 ini paling mewakili, karena nanti dia dengan fungsi produksi pangkat 3 itu dia akan bisa menghasilkan 3 daerah, increasing, decreasing, bahkan constant return to scale. Jadi dia bisa mewakili 3 daerah produksi yang terjadi di pertanian. Nah, ini adalah fungsi bentuk persamaan fungsi produksi pangkat 3. Saya asumsikan kita hanya menggunakan inputnya labor ya. Jadi hanya labor saja inputnya. Maka ini adalah bentuk fungsi produksinya. Kalau seandainya Q sama dengan A ditambah BL ditambah CL kuadrat ditambah DL pangkat 3, maka kalau persamaan matematis ini kita gambar, dia akan menghasilkan kurva tipe yang atas ini, total production. Ya, tetapi satu yang perlu menjadi perhatian ketika kita belajar teorinya, di sini ada konstanta. Ya, tetapi sebetulnya kalau di gambar ekonomi produksi pertaniannya, kurva TP itu tidak ada konstanta. Jadi tidak ada nilai konstanta atau nilai konstantanya 0 biasanya. Kenapa nilai konstantanya 0? Karena kegiatan produksi di sektor pertanian itu meyakini bahwa kalau tidak ada input, nggak ada output. Nah, kira-kira gitu. Sehingga tidak ada konstanta. Jadi konstanta langsung tidak ada. Gitu. Makanya konstantanya 0. Asumsinya karena jika tidak ada input, tidak ada output. Karena konstanta ini kan kalau kita baca, kalau A ini kalau kita baca itu artinya jika labelnya 0, maka produksinya sebesar A. Nah, kira-kira gitu. Nah, sementara di pertanian itu kita meyakini bahwa tidak ada input maka tidak ada output. Maka biasanya konstantanya 0. Makanya di sini dia narik garis kurva total produksinya itu dari titik 0. Nah, yang kedua ada fungsi kuadrat. Kalau tadi fungsi pangkat 3 ya, kalau yang ini tadi fungsi pangkat 3 dia begini kurvanya. Tapi kalau dia pangkat 2 dia adalah A ditambah BL ditambah CL, hanya pangkat 2. Dia menunjukkan yang mana? Fungsinya menunjukkan decreasing marginal return. Kalau lihat kurva, kalau dia kuadrat 2 atau kuadratik, itu hanya ada di sini, kurvanya hanya yang ini. Nah, dia tidak ada yang tahap 1. Ya. Jadi DL pangkat 3 itu menghasilkan kurva dari sini sampai sini nih sebetulnya. Nah, ya, kalau dia kuadratik, kurvanya tuh hanya dari sini sampai sini saja. Jadi hanya menggambarkan kondisi decreasing return to scale-nya. Ya, makanya di sini kurva produksinya tidak mempunyai tahap 1. Oh, saya jelasin dulu ini ya. Jadi kurva total produksi ini dia ada 3 daerah. Jadi ini ya kurva ini total production dia punya 3 daerah. Ada tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3.
Tahap 1 ini namanya fase increasing return to scale. Jadi tahap 1 ini adalah situasi di mana terjadi increasing return to scale, ya. Jadi skala pengembalian yang meningkat. Artinya apa? Kalau kita nambah input, maka output-nya naik, ya. Kalau kita nambah input, maka output-nya naik dan naiknya itu dengan penambahan yang terus meningkat. Jadi penambahannya terus naik. Kalau yang kedua, ini adalah fase decreasing return to scale. Decreasing return to scale itu adalah fase di mana kalau kita nambah input, output-nya naik. Jadi sama kayak yang kondisi pertama, sama-sama naik output-nya. Tapi penambahan output-nya terus menurun. Ya, jadi kalau saya ulang, kalau yang pertama ini, jadi daerah pertama dan daerah kedua kita sama-sama nambah input. Tapi kalau daerah pertama output-nya naik, tapi tambahan kenaikannya terus naik. Nah, kalau yang kedua output-nya naik, tapi tambahan kenaikannya terus menurun. Kalau yang ketiga, ini adalah fase di mana kalau kita nambah input, maka output-nya turun. Jadi kalau yang ketiga ini, dia kalau kita nambah input, justru output-nya turun. Nah, yang kuadratik itu tidak punya tahap 1. Jadi kalau kuadratik dia hanya punya yang ini aja nih, tapi tidak punya yang ini. Itu kalau kuadratik. Ya. Ada lagi fungsi pangkat, ya, Q sama dengan ALB, ini contoh persamaan linear yang saya sampaikan di awal. Nah, eee, bentuk kurvanya mau seperti apa, itu nanti tergantung kepada koefisien B-nya ini nih, ya. Jika nanti B-nya lebih besar dari 1, maka dia akan mempunyai hasil marginal yang makin meningkat, atau artinya output-nya terus naik. Kalau nanti B-nya sama dengan 1, B-nya 1, maka dia hasil marginalnya konstan, tambahan output-nya tetap. Kalau B-nya lebih kecil dari 1, maka hasil marginalnya makin berkurang. Jika B-nya lebih besar dari 1, maka dia masuk ke daerah tahap 1. Kalau B-nya lebih kecil dari 1, maka masuk ke daerah tahap 2 dan 3 yang gambar tadi, ya. Kalau seandainya B-nya sama dengan 1, yang ini tadi marginal konstan, maka biasanya fungsinya adalah fungsi linier atau garis lurus. Ya. Jadi hanya A kali L aja, maka dia lurus garis ininya kurvanya nanti. Nah, ada satu lagi yang terkenal di pertanian, ya, di ekonomi pertanian, itu namanya fungsi produksi Cobb-Douglas. Ini sering sekali dipakai dalam riset, masuk dalam konteks persamaan nonlinier. Apa bedanya? Kalau dengan persamaan yang awal tadi kita hanya bisa kombinasikan satu input. Jadi kalau labor aja, ya. Termasuk fungsi produksi total ini sebetulnya kita hanya mengasumsikan hanya satu input yang kita pakai. Tetapi ketika kita masuk ke dalam konteks riset yang lebih luas, jarang ada riset yang hanya mengamati satu input. Biasanya riset itu akan menggunakan lebih dari satu. Nah, Cobb-Douglas ini bisa mewakili fungsi produksi yang inputnya lebih dari satu. Nah, contoh di sini inputnya ada dua, ada X1, ada X2. Jadi berarti bisa masuk labor sama capitalnya bisa masuk. Kalau tadi di fungsi yang sebelumnya inputnya hanya satu gitu, ya. Nah, apa sih kelebihan fungsi produksi Cobb-Douglas, ya? Fungsi Cobb-Douglas ini punya kelebihan pertama tadi disampaikan karena dia bisa menangkap penggunaan input yang lebih dari satu, itu pertama. Kedua, fungsi Cobb-Douglas ini sebetulnya fungsi nonlinier, tapi dia bisa dirubah menjadi fungsi linier, ya. Jadi ini nanti bisa ditransformasi menjadi fungsi linier, menjadi misalnya kita menggunakannya di Len logaritma natural, Len Y, ya, di Len sama dengan Len A sama dengan Len A, ya, ditambah dengan B1 Len X1 ditambah
B2 ln X2. Nah, kalau sudah dilenkan seperti ini, logaritma natural, maka dia jadi fungsi linier. Nah, itu kelebihannya. Jadi dia bisa dilinearkan. Nah, kemudian kelebihan yang kedua, yang betanya ini, yang atas, beta 1, beta 2, itu kan koefisien regresinya ya, itu bisa langsung sebagai nilai elastisitasnya. Jadi kita nggak perlu, orang ekonomi itu kadang-kadang lebih percaya dengan nilai elastisitas gitu ya. Jadi elastisitasnya berapa gitu ya, bukan koefisien regresinya gitu. Maka dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, nilai beta 1 dan beta 2 itu langsung nilai elastisitas. Jadi kita nggak bisa, kita bisa nggak perlu lagi hitung elastisitasnya. Nah, kemudian beta 1, beta 2 itu langsung merupakan skala pengembaliannya, return to scale-nya. Jadi beta 1 ditambah beta 2 itu adalah cerminan dari tambahan output. Nah, jadi kita nggak perlu lagi hitung, kalau kita pakai fungsi yang tadi yang kuadratik, kemudian pangkat 3 ya, itu kita harus hitung dulu return to scale-nya. Tapi dengan Cobb-Douglas kita tinggal jumlahkan beta 1 tambah beta 2, itulah pengembalian output. Jadi kalau misalnya nambah input X1 dan X2 satu-satuan, tambahan outputnya adalah sebesar jumlah dari B1 dan B2. Ya, tetapi fungsi Cobb-Douglas ini ada syarat. Jadi sebuah fungsi disebut sebagai fungsi Cobb-Douglas jika beta 1 ditambah beta 2-nya sama dengan 1. Ya, artinya kalau di dalam skala pengembalian return to scale-nya itu dia berada di konstan return to scale kalau 1. Nah, persoalannya adalah ketika kita riset, kita jarang menemukan yang hasil jumlah dari elastisitasnya adalah 1. Karena itu kalau baca buku-buku textbook, baca jurnal, mereka biasanya menggunakan istilah fungsi produksi bertipe Cobb-Douglas. Jadi fungsinya pakai fungsi Cobb-Douglas, tapi tidak bisa memenuhi syarat bahwa penjumlahan dari koefisien regresinya sama dengan 1. Maka dia disebut bertipe Cobb-Douglas. Jadi boleh tetap dipakai, tapi kita tidak bisa sebut fungsi produksi Cobb-Douglas, tetapi fungsi produksi bertipe Cobb-Douglas. Bisa ikutin sampai sini? Ada yang mau tanya? Silahkan. Ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara kenapa kita perlu memahami produksi total, nanti ada produksi marginal, ada produksi rata-rata. Kenapa kita perlu memahami? Karena sebetulnya gambaran dari jumlah produk yang dihasilkan itu adalah ukuran dari produktivitas sebuah kegiatan. Ya, misalnya nih, kita bicara produk total. Produk total itu adalah jumlah keseluruhan yang dihasilkan dari seluruh proses produksi atau sejumlah faktor produksi. Jadi misalnya dari 1,96 kilogram konsentrat itu akan dihasilkan 1 kilogram ayam boiler misalnya. Ini adalah produk total. Ya, kalau produk marginal itu adalah, lihat kalau marginal berarti tambahan produk. Tambahan produk, penambahan jumlah produk sebagai akibat penambahan satu satuan faktor produksi. Jadi kalau kita bicara marginal, dia ada kata kuncinya penambahan satu satuan faktor produksi. Misalnya untuk menambah susu ya, produk susu dari 8 liter menjadi 12 liter itu perlu ditambahkan konsentrat 8 kg per ekor per hari. Maka produk marginalnya berapa? Produk marginalnya ialah selisih 12 dikurang 8 berarti 4 dibagi dengan 8 kilo. Berarti setiap 1 kilo itu, setiap 1 kilo konsentrat itu akan menghasilkan tambahan susu sebesar 0,5 liter. Ya, marginal. Jadi kalau marginal itu dihitungnya per satuan, per satuan input. Ada lagi produk rata-rata. Produk rata-rata yaitu jumlah rata-rata produk yang dihasilkan untuk setiap satuan faktor produksi yang dipakai. Misalnya pada tingkat produk tadi 12 liter ya, misalnya tingkat produksi susunya tadi 12 liter per ekor per hari, jumlah konsentrat yang diberikan sebanyak 8 kg, maka produk rata-ratanya itu adalah 12 dibagi 8 atau 1,5 liter per kilogram. Maka ini adalah produk rata-rata.
Ya, jadi kalau ketika kita bicara produksi total, marginal, produksi rata-rata, maka kita bicara tentang ukuran produktivitas kalau kita kaitkan dengan usaha. Nah, tadi saya bahas di awal yang ini, ya, yang ini. Nah, ini bahwa kalau kita bicara produk, ini adalah fungsi produksi neoklasik ya, orang sering sebut dengan fungsi produksi neoklasik ya. Jadi cara memahami fungsi produksi yang paling dasar karena gambar ini hanya mewakili satu input dan satu output. Nah, di sini dijelaskan bahwa dia ada 3 tahap produksi. Tadi saya sampaikan ada tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3. Tadi saya sudah jelaskan sekilas ya, tahap 1 itu nambah input, output-nya nambah, tapi penambahan output-nya terus naik. Tahap 2 itu nambah input, output-nya nambah, tapi tambahannya itu terus turun. Nah, jadi tambahannya menurun. Kalau tahap 3 nambah input justru output-nya langsung turun. Jadi bukan tambahannya, langsung jumlah output totalnya yang turun. Nah, kita bahas satu-satu sekarang. Ya, setelah kita memahami konsep ininya. Nah, jadi di dalam produksi itu ada istilah yang namanya kenaikan hasil atau return to scale, skala pengembalian. Ya, apa makna awal? Makna awal dari skala pengembalian itu adalah apabila ke dalam suatu proses produksi ditambahkan faktor produksi secara berturut-turut, maka produknya akan meningkat. Seberapa besar kenaikan dan berapa besar kenaikannya dan sifat kenaikannya dapat dibedakan menjadi 3. Ada kenaikan hasil konstan, nanti ada kenaikan hasil meningkat, dan ada kenaikan hasil menurun. Jadi kalau yang ini faktor produksinya 1, 2, 3, 4. Maka penambahannya setiap periode itu 1, 1, 1. Produknya awalnya pada saat produksinya 1, produknya 10. Pada saat produksinya 2, produknya 20. Pada saat faktor produksi 3, produknya 30. Pada saat faktor produksi 4, produk 40. Maka penambahan outputnya masing-masing dari 10 ke 20 adalah 10. 20 ke 10 adalah 10, 30 ke 10 adalah 10. Nah, kita lihat jadi kenaikan hasil itu kita hitung dari marginal produknya, produk marginal. Cara menghitungnya adalah jumlah selisih Y dibagi dengan selisih X. Jadi segitiga itu melambangkan selisih. Maka 10 bagi 1, 10. 10 bagi 1, 10. 10 bagi 1, 10. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita bicara seperti ini, ya, jadi coba lihat kenapa dia disebut constant return to scale, karena setiap nambah satu input ini kan kalau ini kan delta Y per delta X, berarti kan X-nya satu semua ya. Nah, ya nggak? Tadi kan kita sepakat di sininya satu semua nih. Satu. Artinya apa? Setiap kita nambah satu input, selalu outputnya nambah 10. Nambah satu input lagi, nambahnya 10 lagi, nambah satu input lagi, nambahnya 10. Maka dia disebut dengan constant return to scale. Skala pengembaliannya tetap. Kenaikan hasilnya tetap. Ya, tetapi ada kenaikan, ini ya gambarnya kalau kenaikan hasil tetap kira-kira tuh. Tetapi ada kenaikan hasil itu yang bertambah gitu ya. Jadi kalau tadi kan nambah inputnya sama, nama inputnya satu 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 aja gitu ya. Tapi outputnya tuh awalnya nambahnya 15. Ini kan outputnya produknya nambah nih awalnya 10, 20, 45, 70. Tetapi penambahannya, nah dari 10 ke 25 penambahannya 15. Dari 25 ke 45 penambahannya 20. Dari 45 ke 70 penambahannya 25. Penambahannya, nah ini penambahannya naik terus nih lihat. Atau kalau kita hitung produk marginalnya delta Y per delta X atau selisih Y bagi selisih X dapatnya 15, 20, 25. Maka dia naik, makin lama makin naik. Awalnya 15 nambahnya. Yang kedua nambahnya 20, yang ketiga nambahnya 25. Maka dia disebut dengan increasing return to scale. Jadi increasing return to scale itu adalah tambahan produknya. Jadi kalau jumlah total produknya pasti naik kan ini ya dari 10 ke 70. Tapi
penambahannya, oh ternyata penambahannya juga naik. Ya, beda dengan yang ini tadi. Kalau yang ini tadi penambahannya tetap nggak nambah dia. Totalnya naik dari 10 ke 20 ke 30 ke 40. Tapi penambahannya tetap, maka dia disebut konstan. Kalau yang ini penambahannya naik, totalnya naik, tetap ya, totalnya tetap naik. Tapi penambahannya naik, maka dia disebut increasing return to scale. Ada yang ingin bertanya, silakan. Lanjut ya. Nah, ini kalau ini kira-kira kurvanya increasing return to scale. Ini daerah 1. Ya. Nah, ada lagi kenaikan hasil berkurang. Kalau kenaikan hasil berkurang, ya, decreasing. Jadi istilahnya decreasing. Mohon maaf, istilahnya adalah decreasing. Lihat total produknya naik ya dari 10, 18, 24, 28, tapi penambahannya turun. Lihat awalnya 8, terus yang kedua nambahnya cuma 6, yang ketiga nambahnya 4. Jadi penambahannya yang terus menurun. Saya ikutin ya sampai sini. Jadi itu beda antara increasing, decreasing, sama konstan. Decreasing ini ada di daerah 2 kalau di kurva tadi. Increasing ada di daerah 1, di tahap 1, decreasing ada di tahap kedua. Jadi decreasing return to scale itu adalah situasi di mana kita nambah input, nah penambahan satu satuan faktor produksi yang terus-menerus akan menyebabkan penambahan produk. Nah, jadi penambahan produk yang makin lama makin berkurang atau menurun. Ya. Nah, kira-kira gini, makanya tadi saya bilang kalau decreasing itu ada di daerah 2. Oke. Nah, kombinasi dari konstan, increasing, decreasing, itu kan jadi kurva di dalam fungsi produksi total di depan tadi. Maka ada hukum namanya hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Ini hukum ini ngetop banget kalau di agribisnis. The law of diminishing return. Jadi kalau mahasiswa agribisnis, apalagi sudah S2, kalau ditanya, tahu nggak hukum kenaikan hasil yang makin berkurang? Tahu nggak the law of diminishing return? Itu harus bisa jawab. Ya, jadi hukum kenaikan hasil yang berkurang itu menggambarkan 3 kondisi tadi, di mana kalau kita nambah input, ya, kita nambah input, awalnya produknya akan naik dengan kenaikan hasil yang bertambah. Ya, kemudian kalau kita tambah lagi inputnya, maka akan ada kenaikan hasil yang makin berkurang. Lalu kalau kita terus tambah produk, maka kita akan mengalami kita akan mengalami hasil yang menurun. Ya, intinya gitu. Jadi awalnya naik dengan kenaikan bertambah, lalu naik lagi kenaikan yang menurun, dan akhirnya produknya menurun. Makanya tadi kurvanya gambarnya seperti ini. Nah, yang menurun itu yang mana? Yang turun tuh yang ini, yang kanan ini. Dia turun. Bisa ikutin sampai sini? Jadi nanti kalau ditanya orang di luar, tahu nggak the law of diminishing return? Jadi kalau bicara produksi padi, kelapa sawit, karet, di off-farm ya, di lahan, itu dia akan memenuhi kaidah the law of diminishing return. Nanti kalau misalnya dianalisis, kita akan bisa tahu input mana yang harusnya dikurangi dan input mana yang harusnya ditambah setelah kita memahami konsep ini. Ya, jadi dianalisis lebih lanjutnya. Nah, ini ya bunyi hukum kenaikan hasil yang berkurangnya dalam satu proses produksi apabila secara berturut-turut ditambahkan satu satuan faktor produksi variabel pada faktor produksi tetap, pada tahap awal produk total akan bertambah dengan pertambahan yang makin besar. Tetapi sampai pada tingkat tertentu pertambahannya akan berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif, dan ini mengakibatkan pertambahan produk total semakin kecil sampai mencapai produk maksimal dan kemudian produk totalnya akan menurun. Jadi diwakili oleh kurva tadi. Jadi menggambar kurvanya juga tidak boleh sembarangan. Gambar kurvanya tuh bukan begini. Bukan gambar sebaran Z yang di statistik, bukan.
Ya, salah kalau gambarnya begini, gambar kurvanya itu adalah, lihat kurva yang awal yang kita bahas satu-satu tadi. Dari sini kenaikan hasil bertambah. Nah, dia cembung. Kemudian dia cekung, ya, mencapai maksimal baru dia turun. Gitu gambar kurvanya. Jadi bukan yang seperti ini, kalau yang ini dia salah gambarnya. Kenapa? Karena tadi kan kenaikan hasil bertambah, kenaikan hasil menurun, baru hasil menurun. Nah, ini kalau kita gabung ya soal yang kita di depan tadi, misalnya inputnya nambahnya dari 1 sampai 10, ini jumlah produknya, ini tambahan produk marginalnya. Produk marginal jangan lupa dihitung dari selisih ya delta Y dibagi delta X. Maka 30 ini kan dapatnya dari 50 kurang 20 dibagi 1, 30, 40, 50. Nah, ini kenaikan hasil bertambah. Kemudian setelah 5, pada saat menggunakan faktor produksi 5, itu dia sudah mengalami kenaikan hasil yang menurun. Ya, dan ketika menggunakan inputnya 8, malah sudah menurun hasilnya. Ya, maka ada beberapa sifat dari the law of diminishing return. Penambahan terus-menerus faktor produksi akan menyebabkan produk total meningkat sampai pada tingkat tertentu. Mula-mula terjadi kenaikan hasil bertambah, produk marginal naik pada saat fungsi produksi mencapai titik balik atau inflection point, produk marginal akan mencapai titik maksimum. Sesudah titik balik terjadi kenaikan hasil yang semakin menurun. Pada titik produksi total maksimum, produksi marginal akan sama dengan 0, dan sesudah produk total maksimum, maka produk marginalnya akan negatif. Nah, kita gambar satu-satu. Ini adalah gambar fungsi produksinya, ya. Ini sudah saya bahas ya, kurva produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Ini kita akan coba jelaskan kurvanya sekarang. Ini rumusnya. Produk marginal itu adalah turunan pertama dari produk total, turunan pertama dari total produk ya. Kalau produk rata-rata itu adalah total produk dibagi dengan inputnya. Dan ini kalau inputnya L dibagi L, kalau inputnya K dibagi K ya. Nah, ini hubungannya. Oke, nah ini. Ya, ini yang saya mau jelaskan. Tadi kan ada 3 tahap ya. Ini adalah gambar kurva produk total. Jangan sampai salah. Tahap 1 itu sampai sini nih. Tahap 1. Tahap 1 itu jadi dari titik 0 sampai ke titik B itu adalah kenaikan hasil yang semakin bertambah. Dari titik B sampai di sini saya kasih C, maksimalnya ini C, itu adalah kenaikan hasil yang makin berkurang. Setelah C, dia menurun produknya. Nah, titik B ya, titik B ini adalah titik di mana kita berubah dari kenaikan hasil bertambah menjadi kenaikan hasil berkurang. Maka titik B ini sering disebut dengan titik belok. Jadi B ini sering disebut dengan titik belok. Ya, titik belok. Yang C ini disebut dengan titik balik karena dia berubah dari positif menjadi negatif. Kalau belok dia hanya berubah dari kenaikan hasil bertambah menjadi kenaikan hasil menurun. Nah, apa yang menjadi perhatian kita? Ada selisih ya. Jadi ada 3 wilayah kan tadi ya. Ini wilayah tahap 3-nya. Nah, oke. Nah, tahap 3 B itu biasanya ini sebetulnya kurva B-nya dicapai pada saat produk marginal. Jadi titik balik itu biasanya terjadi ketika produk rata-ratanya maksimal. Jadi ini kurva produk rata-rata, ini kurva produk marginal. Jadi dia akan itu terjadi ketika dia produk rata-ratanya maksimal. Jadi ketika produk rata-ratanya mencapai maksimal, maka itulah posisi titik belok. Peralihan dari tahap 1 masuk ke wilayah 2. Ketika kurva total produksinya positif, ya, ketika total produksinya positif, produk marginalnya 0. Ya, jadi kalau dia maksimum, TP-nya maksimum, kurva total produksi maksimum, maka itu terjadi pada saat marginal produknya 0. Setelah titik maksimum, lihat ini setelah titik maksimum, produksi totalnya turun. Setelah titik maksimum TP,
produksi marginalnya negatif. Produksi marginalnya negatif. Ya. Di titik balik ya, nilai AP, nilai produksi rata-rata itu sama dengan produksi marginal. Nih lihat, dia kan bersinggungannya dua kurvanya, berpotongan. Jadi di titik balik itu terjadi kondisi di mana AP sama dengan PM. Jadi di sini itu kondisinya AP, syaratnya titik balik itu sama dengan nah, ya produksi marginal sama dengan produksi rata-rata, average product. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan sebelum saya lanjutkan. Ibu, Ya, silakan. Ibu kalau di wilayah 3 di titik TP yang terakhir itu bisa nggak disebut titik produksinya itu tuh kalau di perusahaan itu jadi titik mau bangkrut kayak gitu? Atau nanti ada lanjutannya lagi kan kita tahu nih faktor produksi mana yang mengganggu, nanti bisa naik lagi atau enggak? Oke. Nah, ini kan tadi kita membahas dalam satu siklus produk. Ya, satu siklus produk. Jadi dia sebetulnya ini sudah betul kalau dari sisi produk kita nambah input itu justru produksinya turun gitu loh. Artinya apa? Ini kalau dia di siklus produk, ingat nggak kalau di siklus produk itu kan ada yang siklusnya gimana ya, saya lupa ya. Dia ada yang begini siklusnya. Jadi saat di mana produk kita sudah mulai turun. Nah, pada saat itu dari sisi pemasaran maka kita sudah harus melakukan diversifikasi produk, sudah harus melakukan segmentasi pasar, sudah harus melakukan diversifikasi tidak hanya vertikal tapi juga horizontal. Jadi pada saat di sini, ini kan kita hanya bicara kurva ini kan hanya menggambarkan satu produk ya. Maka perusahaan kalau sudah sampai pada posisi ini dia sudah harus mulai melakukan strategi perusahaan yang lain, bisa diversifikasi, bisa supaya nanti produknya naik dia lakukan segmentasi pasar ke tempat yang lain, kira-kira gitu. Bisa ikutin supaya nanti dia tetap efisien. Kita kan fase perusahaan yang paling dapat untung itu di sini. Untung paling tinggi. Jadi kalau dari nanti minggu depan kurva ini akan kita kaitkan dengan kurva biayanya gitu. Sehingga nanti kita tahu oh ternyata kalau perusahaan ada di fase pertama itu keuntungannya bisa naik. Jadi di sini keuntungannya belum optimal ya. Jadi kalau perusahaan berproduksi di fase ini dia masih bisa lakukan optimalisasi. Kalau di sini keuntungan sudah maksimal. Kalau yang ini dia udah rugi gitu. Tapi bukan berarti tutup gitu ya dalam konteks perusahaan yang lebih luas, maka bisa lakukan segmentasi, lakukan diversifikasi, lakukan perubahan input, gitu. Kira-kira gitu. Ya, dia? Berarti kurva di TP itu nanti kalau misalnya dia udah Hmm, ketemu bisa dimulai lagi dari 0 itu Bu ya, naik lagi kayak gitu? iya. Nanti akan Karena ada kurva produksi baru kan? Ya, oh, terus jadi kurva ini nanti akan jadi dasar evaluasi bagi kita untuk menentukan input. Jadi modifikasi awalnya misalnya nih gitu ya, dengan analisis menggunakan kurva TP, AP dan MP, nanti kita bisa lihat input mana yang harus kita tambah, input mana yang harus kita kurangi supaya kita bisa kembali ke fase kedua. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ya? Oke, jadi nanti kita bisa evaluasi. Atau bahkan kalau kita sudah bicara hubungannya dua input, ya sebetulnya antara input satu dengan input lain bagaimana gitu. Kalau ini kan baru bicara satu input ya. Jadi nanti kita bahkan bisa bicara mana yang harus dikurangi, mana input yang harus ditambah, ditambahnya berapa banyak itu bisa dihitung secara ekonomi. Ya, untuk bisa nanti dari sini kembali ke sini. Nah, tahapan dalam kegiatan produksi ini tadi saya sudah jelaskan, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ya, tahap 1 itu menentukan titik balik, ini menentukan titik belok. Mohon diperhatikan ya. Jadi kalau daerah 1 itu daerah di mana kita masih bisa dapat untung sebetulnya. Jadi ini untungnya belum maksimal. Untung maksimal itu ada di tahap 2, di tahap 3 itu nanti dia sudah tidak menguntungkan lagi untuk berproduksi. Karena itu daerah kalau dalam ekonomi sering disebut daerah tahap 2 itu daerah rasional. Jadi kita rasionalnya harusnya berproduksi di tahap 2. Tapi daerah 3 dan daerah 1 itu disebut daerah irasional. Kenapa? Karena kalau daerah 1 disebut irasional karena kita masih punya peluang untuk meningkatkan keuntungan.
Kalau daerah 3, kalau kita berproduksi di daerah 3 disebut irasional karena kita nggak dapat untung di situ. Kira-kira gitu ya. Ada yang lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini tahap 1 tadi saya sudah sampaikan ya. Penjelasannya nanti dibaca kembali. Ringkasan untuk tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, ketika kita bicara fungsi produksi, kalau tadi saya bicara tentang elastisitas, seringkali orang ekonomi itu lebih percaya dengan elastisitas daripada dengan konsep-konsep ekonomi yang lain gitu ya. Jadi ketika bicara elastisitas, ketika kita bicara fungsi produksi, maka ada konsep yang disebut dengan elastisitas produksi, yaitu perbandingan perubahan relatif antara jumlah produk yang dihasilkan dengan perubahan relatif jumlah faktor produk yang digunakan. Nah, secara matematis dapat digunakan ini rumusnya. Jadi EP itu kalau DY per DX ya, kemudian kalau kita balik DY per DX sama dengan X per Y. DY per DX ini kan tadi produk marginal ya di depan, X dibagi Y itu sebetulnya adalah seper dari produk rata-rata. Kan kalau produk rata-rata tuh Y per X kan, Q dibagi L tadi kan. Di depan ini tadi kan dia adalah Q per L kan, L itu input. Nah, ini kan terbalik nih. Nah, karena itu sering-sering kalau ini maka sering didefinisikan elastisitas produksi itu adalah PM per PR. Karena ini adalah PM-nya, ini adalah PR-nya. Jadi PM per seper PR gitu. Ini kan PM dikali 1 per PR. Nah, makanya dia jadi PM per PR. Tadi kan kenapa seper PR? Karena PR-nya itu harusnya Y per X, bukan X per Y. X ini input, Y ini output. Ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan mengenai daerah irasional, daerah rasional, dan irasional, daerah 1, 2, dan 3 ya. Nah, ini tadi daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Tingkat efisiensi, ini nggak usah. Nah, sekarang tadi kita bahas kurvanya itu langsung sekaligus gitu ya. Jadi yang kurva fungsi produksi tadi itu menggambarkan hubungan yang ini kurva tadi. Jangan salah gambarnya, cembung dulu, cekung. Nah, ini hubungan antara X sama Y. Ya, beda dengan sekarang saya akan bahas kurva isokuan. Isokuan itu hubungan antara X1 ya, hubungan antara X dan X1 dan X2. Jadi hubungan antara input yang menghasilkan output. Saya ikutin. Jadi kalau bedanya dengan kurva TP, kalau TV itu hubungan X sama Y. Kalau ini di sini capital, di sini input capital, di sini input modal, ini adalah gambaran kurva produksinya. Jadi isokuan itu adalah kurva yang memberikan tingkat produksi yang sama untuk berbagai kombinasi penggunaan input dua variabel. Ya, jadi misalnya ini inputnya tenaga kerja sama modal. Jadi sama kayak kita bahas minggu lalu utilitas, di sepanjang kurva indifference-nya dia tingkat utilitasnya sama. Nah, ini sama juga di sepanjang kurva isokuan ini tingkat produksinya sama. Yang membedakan itu hanya kombinasi input. Jadi di sepanjang kurva isokuan ini tingkat produksinya sama. Makin jauh kurva isokuannya dari titik nol, ya, makin jauh kurva isokuannya dari titik nol, makin ke sini. Jadi nanti misalnya ada lagi yang ini, ada lagi ini, maka dia makin tinggi tingkat produksinya. Ya, jadi makin ke atas dia makin tinggi tingkat produksinya. Ya. Ini ciri-cirinya. Nah, ini contoh ya, contoh fungsi isokuan Q sama dengan 4 L pangkat 3/4 dikali K pangkat 1/4. Jadi ini hubungan gambaran kurva isokuan, inputnya duo yaitu L sama K ya, L sama K. Nah, dari sini nanti kita bisa turunkan satu-satu marginal product of labor, berarti DQ-nya diturunkan terhadap L,
lalu marginal product of K, maka nanti DQ-nya diturunkan terhadap K, lalu ada average product, AP itu average product atau produk rata-rata, berarti Q dibagi L, lalu average product, oh ini mohon maaf, ini adalah K ya, saya koreksi dulu. Ini adalah K. Oke. Ini jadi produk rata-rata, maka Q-nya dibagi dengan K, jadi 4, L 3/4, K dibagi 1/4 bagi K. Kalau yang ini dibagi L, kalau ini dibagi K. Nah, ketika kita bicara hubungan antar input, minggu lalu ketika membahas kurva indifference, kita bicara daya substitusi marginal. Ya, minggu lalu DSM, daya substitusi marginal antara barang satu dengan barang kedua. Nambah barang yang satu itu berarti kita mengurangi konsumsi barang kedua. Nah, minggu ini kita bicara hubungan antar input. Sama di hubungan antar input itu juga ada marginal rate of technical substitution. Ya, jadi ada marginal rate of technical substitution. Jadi kalau kita ngurangi labor, maka kita harus nambah capital, kira-kira gitu. Nah, tetapi ada yang ekstrim, jadi ada yang perfect substitution, ada hubungan input itu sempurna gitu ya, hubungan inputnya. Nanti kurvanya bentuknya seperti ini. Kalau dia perfect complementary, berarti dia sama dua input ini melengkapi satu sama lain, maka nanti kurvanya bentuknya seperti ini, kurva isokuannya. Tetapi kalau dia tidak bersubstitusi sempurna, maka bentuk kurvanya seperti ini. Kurvanya, ya. Jadi marginal rate of technical substitution itu adalah kesediaan produsen untuk mengorbankan satu input dalam rangka nambah input yang lain, ya, untuk menjaga tingkat produksinya sama. Ya, jadi kalau saya bicara isokuan yang ini tadi, di A sama di C itu tingkat produksinya sama. Tapi kalau di A kita lebih banyak menggunakan modal daripada tenaga kerja. Tapi kalau misalnya di tempat kita itu lebih banyak tenaga kerja, kita pakai lebih banyak tenaga kerja, berarti kita harus mengorbankan modal sebesar Y1, Y3 untuk bisa nambah tenaga kerja dari X1 menjadi X3. Itulah marginal rate of technical substitution, ya. Nah, ini atau delta L per delta K rumusnya. Ini ya cara mencarinya. Lalu minggu lalu ketika saya bicara kurva indifference, maka ada kurva garis anggaran atau ada budget line. Nah, sama ketika kita bicara produksi, ada isokuan, ada kurva produksi, ada kurva biaya atau isokos. Bentuknya sama dengan budget line, jadi garisnya lurus ya. Jadi garisnya lurus seperti ini. Kalau ini berarti bisa karena kalau dia kalau kurvanya dari I1 ke I2 ke I3 itu bisa terjadi karena biaya tenaga kerja turun, biaya modalnya tetap. Tapi kalau naik seperti ini bisa terjadi karena peningkatan pendapatan, peningkatan teknologi, jadi kurva garis biayanya naik. Nah ini ya, isokos, kalau kemarin kan garis anggaran budget line yang di kurva indifferent itu adalah perkalian bahwa jadi ini sama ya konsepnya, saya tidak, oke sebentar. Kalau minggu lalu itu income ya, income itu adalah PX1 harga barang X, akan kita pakai untuk beli barang X dikali dengan X1 ditambah dengan harga barang Y, ya nggak inget nggak? Dikali dengan Y-nya yang bisa kita beli, jumlah Y-nya kan gitu. Maka uang pendapatan kita tuh akan kita pakai untuk membeli barang X dan barang Y seharga PX dan PY. Minggu lalu ya, ketika kita bicara kepuasan konsumen. Nah, sekarang kita bicara dari sisi produsen. Maka biaya yang dikeluarkan oleh si produsen atau total cost itu adalah perkalian dari jumlah tenaga kerja dikali upah ditambah harga capital, harga mesin ditambah dengan jumlah mesin dikali dengan harga mesin. Kira-kira gitu.
Ya, maka misalnya kita punya seperti ini. Nah, atau ini nah ya, jadi ini garisnya. TC sama dengan 2 juta L ditambah 4.000 K. Maka tingkat kemiringan garis, slope dari garis ini ya, slope-nya itu adalah min W dibagi R. Min W dibagi R. Sama dengan 2.000 dibagi 4.000 min 0,5 minus itu menunjukkan bahwa nambah yang satu akan mengakibatkan pengurangan yang lain. Ya. Optimumnya di mana? Sama kayak minggu lalu, optimumnya itu ketemu ketika isokos bertemu dengan isokuan, maka dia ada di titik B. Ya, jadi kombinasinya ada di titik B. Oke, ada beberapa bentuk hubungan antar input dan output ya. Jadi hubungan antar produk ini antar input biasanya dicerminkan dengan daya substitusi marginal. Jadi ada yang menyebutnya dengan daya substitusi marginal DSM. Tadi di depan saya sebut technical substitution rate of technical substitution yang ini ya, itu sama ya. Nah ini nih. Marginal rate of technical substitution dengan daya substitusi marginal itu sama sebetulnya konsepnya. Jadi berapa banyak kita harus ngorbanin X2 untuk bisa ganti dengan X1, kira-kira gitu. Bahasa Indonesianya sering disebut dengan daya substitusi marginal. Nah, hubungan antar produk, ada yang hubungan antar produk, mohon maaf, ada hubungan antar faktor produksi terkait daya substitusi tadi, ada yang daya substitusi tetap, ada yang hubungannya komplementer, ada yang daya substitusinya menurun. Daya substitusi tetap, yaitu bila perubahan satuan faktor produksi yang satu akan menyebabkan pengurangan faktor produksi yang lain. Kalau komplementer, kedua jenis faktor produksi harus dikombinasikan dengan perbandingan yang tetap. Jadi nggak bisa dirubah kalau komplementer. Komplementer tadi kurvanya kayak gini ya, kurva isokuannya tuh ini kalau kurva, dia kurvanya begini kalau dia komplementer. Jadi betul-betul harus digunakan fix kombinasinya. Ada yang makin berkurang, yaitu apabila dalam kondisi isoproduk atau isokuan, penggunaan jumlah faktor produksi yang satu dapat digantikan oleh faktor produksi kedua dengan penggunaan yang semakin kecil. Kemudian ini hubungan antar produk. Kalau tadi input, kalau ini output, ada join produk. Join produk itu adalah dua macam produk dihasilkan bersamaan dalam satu kali proses produksi. Ada complementary product, yaitu dua produk dihasilkan dengan pola kenaikan yang satu diikuti dengan kenaikan yang lain. Ada supplementary, bila kenaikan produk yang satu tidak mempengaruhi produk yang lain, dan kompetitif, bila kenaikan yang satu akan mengakibatkan turunnya yang lain. Ya, jadi ada berbagai macam bentuk produk, ada join dihasilkan bersamaan, ada complementary product, itu adalah dua produk dihasilkan dengan pola kenaikan produk yang satu diikuti dengan kenaikan yang lain. Ada supplementary, kenaikan produk yang satu tidak mempengaruhi produk yang lain, dan ada kompetitif. Kalau kompetitif berarti satunya naik, maka produk yang satunya harus turun. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah hari ini. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi kuliah kita hari ini, bisa diikuti. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, kenapa hening? Bisa diikuti ya? Bisa, Bu. Saya bisa diikuti ya. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya tutup kuliahnya. Saya mohon maaf, saya harus segera menyudahi kuliah. Tadi ada telepon yang mengabarkan ibu saya jatuh gitu. Jadi saya harus segera ke sana sekarang. Saya mohon izin. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Makasih, Ibu. Bu. Infonya, Bu.
Stop recording. Recording is stop. Stop dulu. Udah guys. Mutiara di mana itu? Jadi Bye guys. Bye.